Teman-teman, salam sukses. Jumpa saya lagi dalam kelanjutan tips sukses ala tukang becak dalam buku Tukang Becak Go International dan Jadi Doktor. Nah, tips sukses selanjutnya yang sangat penting juga adalah 3 huruf, yaitu A, T, dan M. ATM. Bukan ATM bank ya, tetapi singkatan dari amati, tiru, modifikasi. Ya, mengamati adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Setiap kita bisa mengamati sesuatu, mengamati kesuksesan orang lain dan cara bagaimana orang lain atau sesama tersebut menjadi sukses. Ketika saya tinggal di kota, saya melihat pekerjaan yang sederhana, yaitu para tukang becak, dan saya mengamati bahwa ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan kapan saja, yang penting kita mau untuk berusaha. Pada waktu itu, pada zaman ketika saya SMA, itu saya lihat bahwa becak bisa disewa dengan harga sewa 15.000 per bulan. Dan kemudian ada orang yang menarik atau mendayung becak itu misalnya dari jam pulang sekolah, ya, pulang sekolah, kemudian dia dayung becaknya dan dia mendapat uang. Ya, waktu itu 300 satu kali narik atau membawa penumpang, ada yang 500 dan seterusnya. Nah, jadi waktu itu saya amati bahwa sebetulnya ini pekerjaan yang freelance, ya, tidak terlalu mengikat waktu. Kapanpun kita mau, yang penting biaya sewa itu bisa terpenuhi, lalu kemudian sisanya itu adalah keuntungan kita. Nah, setelah mengamati, ini contoh teman-teman ya, saya kemudian meniru dalam artian positif. Meniru, saya bertanya kepada para tukang becak di Palopo dan juga di Tanah Toraja tentang bagaimana pengalaman. Ini bagian dari meniru ya, atau mengambil sebetulnya tips dari mereka, strategi dari mereka. Apa yang mereka lakukan sehingga kemudian ada tukang becak yang bisa membangun rumah batu, bisa menyekolahkan anaknya. Dan kemudian dia bercerita bahwa dia mempunyai langganan tertentu. Dia ada anak sekolah yang diantar ke sekolahnya, kemudian ada yang bayar per minggu, bayar per bulan, ya. Yang penting waktu itu digunakan dengan baik, diatur sedemikian rupa sehingga pekerjaan mengantar langganan yang satu tidak bertabrakan waktunya dengan mengantar langganan yang lain. Nah, ini menarik bagi saya, teman-teman. Lalu kemudian saya juga mengambil pekerjaan itu setelah mempertimbangkan, setelah mengamati dan proses meniru itu. Lalu kemudian saya melihat bahwa benar, kita harus mengatur waktu. Kita harus kemudian mencari pelanggan, ya. Caranya itu ketika kita mendapat penumpang, lalu kemudian kita bertanya, ya, kira-kira ibu ada anaknya mau diantar atau barangnya bisa diantar hari apa, setiap hari apa, dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan, ya. Jadi di situ kita bisa mendapatkan penumpang yang lain, ya, pelanggan yang lain, lalu kemudian menambah income kita. Nah, tetapi langkah yang ketiga yang sangat penting adalah modifikasi. Modifikasi adalah bagian dari kreativitas kita. Saya contohkan dalam alur tukang becak itu, ya. Jadi saya adalah seorang mahasiswa. Saya seorang siswa waktu itu dan kemudian menjadi mahasiswa, saya masih membawa becak. Dan saya melihat bahwa peluang untuk belajar di becak juga adalah sangat luar biasa. Jadi saya mendayung gerobak 3 roda itu, di tas saya itu ada buku-buku pelajaran, ada buku kuliah, ada modul. Dan saya perkirakan bahwa setiap hari saya hanya mampu, dan ini kenyataan teman-teman, saya hanya mampu mendayung becak ya 4-8 jam. Dan sisanya itu selain bekerja membantu kakak di rumah,
atau kalau ketika saya sudah kuliah juga membereskan kos istirahat itu, saya bisa belajar kurang lebih 3 jam per hari. Dan saya belajar di mana saja. Di beca itu saya duduk ya seperti penumpang, dan kemudian saya belajar di bawah pohon, belajar di sekitar pantai, belajar juga di emper-emper toko, di mana saja yang saya suka saya bisa memarkir beca saya di situ, parkir beca di situ, belajar menghafal ya. Dan saya rasakan di situ bahwa modifikasi ini artinya menambah suatu strategi dengan memperalat beca sambil mencari uang. Itu ternyata sangat luar biasa. Dan saya rasakan bahwa pada waktu itu saya bisa juga dianggap sebagai mahasiswa yang mempunyai nilai di atas rata-rata, sehingga saya duluan diwisuda selesai dalam waktu yang sangat cepat. Nah teman-teman, apapun yang kita amati, pekerjaan apapun juga yang kita amati, itu akan berlanjut dengan kita tiru atau kita sesuaikan dengan diri kita. Apakah kita mampu melaksanakan pekerjaan yang sama? Tetapi bukan hanya tiba pada tahap itu, tahap yang berikutnya adalah bagaimana kita benar-benar memodifikasi, berkreativitas, sehingga sambil menyelam juga minum air. Ada income, ada pendapatan, tetapi juga kita akan melihat di situ dan mendapatkan nilai tambah. Kalau Anda seorang mahasiswa seperti saya dulu atau seorang siswa, itu meningkatkan strategi untuk mencapai visi utama, yaitu meraih sarjana, meraih kelulusan ya. Dan kiranya tips sukses ATM ini teman-teman bisa menjadi inspirasi. Laksanakanlah, amati dan modifikasi. Selamat mencoba. Saya percaya orang sukses adalah orang yang berani mencoba dan tidak kenal menyerah. Haleluya.